Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nisa dengan NIM 4011992. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori struktur modal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa struktur modal itu merupakan perimbangan antara jumlah hutang jangka panjang bersifat permanen ataupun hutang jangka panjang baik saham preferen dan saham biasa. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Jadi struktur modal yang optimum itu terjadi apabila risiko dan pengembalian yang diharapkan itu seimbang. Sehingga harga saham itu dapat dimaksimalkan. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah growth rate atau pertumbuhan penjualan masa depan. Jadi ketika pertumbuhan perusahaan itu selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada sales stability atau stabilitas penjualan. Jadi apabila penjualan perusahaan itu stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya itu memperoleh dana yang cukup besar sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Kemudian ada asset structure atau struktur aktiva yang mana perusahaan itu punya permodalan sendiri yang cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman gitu. Kemudian ada manajemen attitudes atau sifat manajemen. Jadi dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen itu ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada yang tidak. Jadi manajemen yang berani mengambil risiko itu manajemen yang selalu bertindak agresif. Jadi ingin dalam kegiatan operasi perusahaannya itu selalu besar sehingga perusahaan itu menginginkan permodalan yang besar yang mengakibatkan manajemen itu berani melakukan pinjaman atau berhutang. Selanjutnya ada market condition atau keadaan pasar modal. Jadi pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian yang terakhir ada tax atau pajak. Jadi tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Seperti itu. Kemudian ada finance leverage. Jadi finance leverage itu merupakan penggunaan aset dan sumber dana atau sort of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap. Jadi dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Dengan tujuan keuntungan yang diperoleh itu lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya tersebut di atas sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Kemudian ada break even point. Break even point itu digunakan untuk mengetahui beberapa besar earning before interest and tax atau EBIT, laba sebelum bunga dan pajak, agar menyamakan earning per share atau EPS, laba per lembar saham dan keseimbangan pada semua alternatif. Itu menggunakan rumus indifference point atau break even financial leverage sebagai berikut. Yang pertama itu ada alternatif, ada saham tanpa obligasi, kemudian yang kedua tanpa obligasi. Ketika alternatif ada saham tanpa obligasi, itu dirumuskan dengan X dalam kurung 1 min T kemudian dibagi S1, yang mana X itu menunjukkan tingkat EBIT pada indifference point dikali 1 min dalam kurung tingkat pajak perseroan dilambangkan dengan T, kemudian dibagi jumlah lembar saham tanpa obligasi. Kemudian kalau alternatif ada saham dan obligasi, itu rumusnya X min C dikali 1 min T dibagi S2. Yang mana X itu tingkat EBIT pada inverse point, kemudian C-nya jumlah bunga obligasi yang dinyatakan dalam
bentuk rupiah, kemudian dikali 1 min T. T itu tingkat pajak perseroan dibagi S2, yakni jumlah besar lembar saham biasa itu disertai dengan obligasi. Ini beberapa keterangan ya, jadi T untuk X untuk tingkat EBIT, T-nya tingkat pajak, C jumlah bunga, S1 itu ketika jumlah sahamnya tanpa obligasi, dan S2 dengan obligasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.